dosen baru ya, pindahan masuk ke Poltek Nuklir, yaitu Bu Aryani Kusuma Dewi. Dari mana? Pindahan dari PSTA ke sini. Deskripsi mata kuliah untuk praktikum mekanika fluid. Oh, mohon izin Bu, iya, mungkin bisa ditampilkan saja. Sorry, tak pikir sudah dari tadi. Astagfirullahaladzim. Minta tolong Mas, sorry kepedean. Tak pikir sudah ternyata belum ya. Apa ya? Belum muncul. Iya Bu. Oh belum muncul ya? Oh sudah. Oke, berarti untuk ketik yang tadi yang tahu. Nah ini yang tadi ya nggak bisa. Ariana hadir Bu. Nggak kelihatan? Agak blur Bu. Apanya ya? Bukan ini, bukan saya lo ya? Iya Bu, iya Bu. Bukan saya lo ya? Fokusnya yang tinggi. Enggak, tapi sudah ada ya? Ariana sudah ada. Iya. Sudah nggak bisa lagi. Hanya ini yang bisa saya. Ya, sudah nggak bisa lagi ke bawahnya, tapi nanti saya akan sampaikan ke GA. Di Zoom dulu tuh fokusnya itunya we. Ya yang tinggi. Saya nggak tahu kalau itu gimana caranya yang agak tinggi. Yang agak tinggi bisa naik. Pinjem kursinya mbaknya dulu. Tingginya sampai ke Bu. Oh iya ya. Iya Bu. Oh hebat ya. 180 ya Mas tingginya. Dikit lagi. Dicabut dulu ya. Diajak. Ya sudah, gimana lagi? Berarti nanti kalau untuk penjelasan teori lah ya agak kacau juga ya. Iya Bu. Oh iya ya. Mungkin bisa ditunjukkan bentuk PDF-nya Bu. Mungkin ini karena buka web. Ya ini karena dari ya. Ya sudah ya, ini ya. Ini untuk bukti kalau hanya 18 yang bisa saya absen, tapi nanti saya mau ke supaya apa maksudnya dibagi 4. Kalau dibagi 4 kan hanya 7 sampai 8 bukan 18. Iya. Berarti nggak nyambung juga ya. Oke. Nggak kelihatan ya? Lumayan sih. Nah, ya Bu, digitukan saja Bu. Misalnya tak gedein. Iya. Ya Bu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Berarti itunya yang apa perbesarannya yang anu? Iya. Ini hampir 150 saya. Kan harusnya 100 saja sudah kelihatan. Oke. Deskripsinya untuk mata kuliah praktikum mekanika fluida adalah memberikan sebuah keterampilan dengan pendekatan praktikum di laboratorium dengan materi rokok efisien, pressure drop, aliran fluida dalam media berpori, kemudian waktu pengosongan tangki, sedimentasi,
bilangan Reynolds dan pengajukan. Jadi ada 8 materi praktikum. Dosen pembimbingnya ada 4, sehingga masing-masing dosen pembimbing mengampu 2 judul praktikum. CPL, capaian pembelajaran yang terkait dengan sikap, yaitu diharapkan mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial terhadap kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, artinya juga menjaga K3. Ya, walaupun Anda praktikumnya apa, tetap harus menjaga keselamatan. Ya, jangan sampai misalnya pas praktikum kemudian ditinggal bercanda, ya, tahu-tahu pas data yang diharapkan nggak tercapai karena pas ditinggal bercanda ternyata datanya sudah turun, misalnya seperti itu ya. Sehingga diharapkan kalau praktikum misalnya ada 3 orang atau 4 orang gitu ya, itu pembagian tugasnya apa-apa, jadi tidak bergerombol, kemudian hanya ada anggota yang diem saja, itu tidak diperbolehkan karena nanti keaktifannya menjadi berkurang ya. Sehingga pembagian tugas kamu ini sehingga praktikumnya cepat selesai ya, karena waktunya adalah jam 1 sampai jam 5 ya kalau tidak salah ya, kan siang ya. Harusnya kalau praktikum itu anaknya pagi ya, kita siang ya. Sehingga pembagian tugas, padahal sebelum praktikum nanti juga ada tes awal. Tes awal itu bisa 15 menit, bisa setengah jam, tergantung dosen dan tergantung yang dites. Kalau cepat ya, cepat menjawab ya berarti cepat selesai gitu ya. Belum nanti tambahan dari dosen untuk penjelasan yang lain. Sehingga waktunya mungkin baru bisa mulai praktikum sekitar jam 2 kurang seperempat. Berarti kan waktunya sangat sedikit sekali. Sehingga pembagian tugas jangan bergelombol saja atau bahkan ada yang tidak apa-apain. Nah, ini yang sering terjadi karena saya lihat juga seperti itu. Kemudian kalau misalnya ditinggal, namanya orang kadang-kadang kan juga perlu ke kamar mandi, perlu apa, itu bilang sama temennya dan tetap dijaga sehingga keselamatan di laboratorium dan keselamatan lingkungan tetap terjaga, maksudnya seperti itu. Kemudian taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mengikuti aturan-aturan yang ada di Poltek Nugget. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Namanya bekerja apapun kan tetap harus bertanggung jawab ya, baik kelompok maupun pribadi. Menginternalisasi keselamatan dan keamanan nuklir dalam menjalankan tugas, karena di sini lingkupnya adalah nuklir, sehingga tetap harus tahu tentang keamanan nuklir. Berikutnya adalah capaian pembelajaran penguasaan ilmu pengetahuan, yaitu menguasai pengetahuan operasional lengkap meliputi prinsip operasi, analisis, konsep pengendalian proses, inovasi, dan perawatan yang akan digunakan dalam industri kimia radiasi, dan proses kimia bahan nuklir. Artinya adalah dalam praktikum berarti Anda harus mempersiapkan malamnya ya, mungkin membuat kayak kemarin waktu praktikum di semester sebelumnya itu membuat buku apa namanya, persiapan ya, dan tidak perlu detail. Kalau misalnya langkah kerja cukup dengan menggunakan diagram alir, jadi mudah dimengerti ya, tidak harus dengan kata-kata satu apa seperti itu. Oke. Kemudian menguasai prinsip tata kerja bengkel, studio, kegiatan laboratorium, serta pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan dalam bidang kimia, teknologi kimia, dan proses kimia bahan nuklir. Sehingga namanya mau di kegiatannya di laboratorium atau mungkin ada juga yang kegiatannya di luar, harus tetap mengikuti aturan-aturan kegiatan di laboratorium. Misalnya tidak boleh makan di
di laboratorium. Ya, kalau minum juga harus dibuat, tidak boleh bercanda. Kemudian capaian pembelajaran keterampilan khusus, mengidentifikasi, memformulasikan, menganalisis, dan menemukan akar masalah berbasis pada analisis data, persyaratan, referensi, peraturan yang berlaku. Sehingga namanya praktikum kan nanti punya data ya. Nanti laporan sementara adalah di kelompok, cukup satu saja atau dua-dua, satunya untuk asistennya, satunya untuk kelompok. Sekarang lebih canggih ya, langsung di scan, langsung dikirim boleh. Tapi kalau nanti di laporan sementara berarti harus di print ya, harus di print, dilampirkan. Atau setelah itu ya nanti di pembuatan laporan ada. Kemudian capaian pembelajaran keterampilan umum. Menurut saya yang nggak kelihatan kayak gitu. Menurut saya, karena mata tua sama mata muda beda ya. Berarti itunya yang agak masalah. Padahal habis diservis kayaknya. Oke. Untuk capaian keterampilan umum, ini mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Artinya adalah walaupun praktikumnya adalah kelompok, ya, tapi Anda harus mampu juga, ya, harus tahu juga dari awal sampai akhir dari proses praktikum tersebut. Kemudian juga harus mampu bekerja sama juga. Artinya mandiri di sini adalah Anda juga harus bisa membuat laporannya sendiri. Kalau tanya sih boleh ya, asal tidak sama kadang-kadang mohon maaf ya, saya boleh ngomong ini yang sungguh-sungguh terjadi. Cover depannya adalah nama temennya. Ini sungguh-sungguh terjadi loh, jangan dibilang ya. Covernya itu cover nama temennya, kemudian nama judul praktikumnya juga tidak sama. Ini karena apa? Ya, Anda tahu sendiri, saya nggak usah ngomong. Gitu ya. Ini sungguh-sungguh terjadi loh. Walaupun sudah sampai semester 6, ada yang seperti itu. Berarti dalam tanda tanya Anda harus tahu sendiri maksud saya. Oke. Kemudian mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Nantinya Anda harus punya sendiri juga, walaupun dikumpulkan, Anda tetap mempunyai arsip ya. Kalau ditanyain atau apa, atau mungkin katanya sudah ngumpulin ternyata belum, ya lupa, hanya disimpan saja. Itu juga bisa terjadi. Saya sudah ngirim Bu, ternyata enggak. Kalau nanti sekarang sudah tatap muka berarti enggak ngirim ya. Nanti dalam bentuk iya. Yang kemarin kan ngirim enggak ada. Ya. Oke. Berikutnya adalah mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan masyarakat, serta mampu berperan sebagai warga negara yang berwawasan global. Artinya adalah kalau saatnya untuk bekerja sama ya bekerja sama, tapi saatnya untuk bekerja mandiri harus bekerja mandiri. Jangan disuruh bekerja sama terus apa-apa bekerja sama, tidak seperti itu ya. Mana waktunya bekerja sama, mana waktunya harus mengerjakan sendiri. Iya. Karena memang kalau sekarang sudah tatap muka, nanti ujian ada pengawasnya, ada 2, ada kalau mohon maaf nyontek atau tempat pekerjaan temennya pengawas tahu. Tapi yang kemarin kan nggak tahu, ya nggak, sama semua, hampir sama. Ini yang sumbernya yang mana, yang mana juga bingung juga, yang mengoreksi karena kan nggak tahu.
Ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai masuk. Eh, Anda juga dapat ilmunya benar-benar. Ya. Apalagi yang pada tahun 2000, kalau yang Anda 2021 ya? Iya. Pas saat masuk itu 2000, Juli itu ya? Agustus ya. Itu Juli itu, mohon maaf di Jogja itu sangat tragis itu. Mohon maaf banyak yang meninggal, tetangga-tetangga di rumah sakit Sarjito itu, yang meninggal di rumah sakit Sarjito itu sehari bisa 65 orang. Jadi yang ada kalau praktikum hanya, saya lupa yang ini atau yang sebelum-sebelumnya, hanya saya kasih data itu yang mana ya, saya lupa. Enggak ya, berarti bukan ya, hanya saya kirim data, Anda berarti kan nggak tahu persis bagaimana jalannya praktek gitu ya. Nah, ini mungkin sudah yang agak, karena Agustus sudah landai, kemudian prakteknya sudah bulan apa ya kemarin? Nah, sudah Desember ya. Kalau di UGM, di perguruan tinggi yang lain itu per bulan ini Januari, UGM itu Januari sudah masuk, Januari 2021, 2022 itu sudah masuk, sehingga sudah betul-betul tatap muka benar. Kalau kita kan baru saja ini ya, jadi telat 1 semester. Oke. Capaian pembelajaran mata kuliah setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami ini kontrak perkuliahan ini nanti sekarang ini selesai, kemudian nanti ini RPS ya, belum saya tulis RPS, nanti kontrak perkuliahan, saya tambahin nanti tidak saya itu. Kontrak perkuliahan praktikum, kemudian tata tertib kelompok, jadwal praktikum, tata cara pembuatan laporan, tata cara pembuatan untuk presentasi, ya, nanti akan saya sampaikan. Kemudian yang kedua, memahami, menjelaskan dan menerapkan teori praktikum pengadukan aliran fluida dalam pelaksanaan praktikum. Ini minggu kedua, nanti Bu Harum. Kemudian yang ketiga, memahami, menjelaskan, menerapkan teori praktikum gerak koefisien dan time, nanti Bu Giatmi. Kemudian mampu memahami dan menjelaskan dan menerapkan teori praktikum sedimentasi dan pressure drop, ini Pak Haris. Kemudian mampu memahami, menjelaskan dan menerapkan teori praktikum bilangan Reynolds dan aliran fluida dalam media berpori, ini adalah Bu Dewi tadi, Aryani Kusuma Dewi. Kemudian mulai praktikum berarti ini 6, sorry ini salah tadi, 6, 5, 6, 7, 8, oh 8 UTS. Sampai dengan minggu ke-14, kemudian setuju enggak ujian praktek ini kita ganti dengan presentasi? Setuju. Langsung aja setuju. Ini tadi sebenarnya kalau praktikum beneran itu tahu, oh mandiri enggak ya pada saat praktikum? Mandiri. Langsung setuju. Udah ya, berarti kalau sudah setuju, saya berpikir paling-paling setuju ini ya. Bener di lab satu-satu, mungkin baru ngadepin asistennya aja udah grogi dulu gitu ya. Ini yang sungguh-sungguh terjadi loh ya. Padahal pada saat praktikum lancar, begitu menghadapi sendiri, nyolokin listrik aja bingung gitu, bisa terjadi loh. Karena gugup tuh. Bener. Jangan dikira tidak benar ini ya, saya ngomong, saya jadi ini pada saat praktikum lancar loh. Apalagi yang sudah dengan menggunakan alat dengan monitor
dengan monitor gitu, nyolokin aja bingung, ngidupin aja bingung. Ternyata ya, jadi saya terus berpikir, oh ternyata kalau namanya sendiri itu mungkin ya, mungkin nggak ada ketergantungan loh. Tapi kalau ada temennya kan ketergantungannya ada, sehingga mungkin malah lebih pede. Iya. Mungkin loh ya, ini dari sisi psikologi, karena namanya orang itu kita harus apa ya, kemampuan itu harus ini menurut saya loh ya, mungkin beda-beda ya. Kalau saya tuh saya senangnya yang keseimbangan. Keseimbangan itu apa-apa bisa, walaupun tidak sangat tajam gitu ya, tidak sangat tajam gitu. Tapi kan orang beda-beda ya, ada yang satu tajam, satu fokus, tapi yang lainnya sangat kurang kan nggak baik juga kan. Ini menurut saya loh ya, jangan dianggap beda-beda, masing-masing orang beda-beda ya. Ya mungkin yang bisa mencari ya Anda sendiri. Saya hanya menyampaikan saja kalau saya keseimbangan, saya apa-apa harapannya apa-apa bisa, pengennya apa-apa bisa, walaupun tidak tajam gitu ya, tapi tidak ketinggalan evaluasi, tidak gaptek, ya, karena mempelajari gitu loh. Jadi kalau ada orang apa bilang apa nyambung, daripada hanya satu fokus satu tajam, tapi yang lainnya sangat kurang kan, jadi kelihatan gimana gitu ya. Silakan bisa sendiri. Oke, berikutnya ini biasa bagi LPS ini ada seperti ini ya. Yang tadi dari 1 sampai 16 tadi yang atas ini tadi minggu 1 sampai 16 kita masukkan di kolom-kolom ini ya. Waktunya adalah 2 kali 170. Ini sudah termasuk Anda membuat laporan di rumah itu dihitung di sini gitu ya. Kalau praktikumnya resmi yang tatap muka kan kalau jam 1 sampai jam berapa? 5 persis ya. Berarti hanya 4 kali 60, 240. Berarti yang sisanya ya buat laporan. Oke. Metode pembelajarannya adalah ceramah dan diskusi. Kemudian pengalaman belajarnya ya Anda mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terstruktur. Kemudian kriteria penilaiannya adalah dalam ujian, kemudian dalam tes awal itu tergantung dari masing-masing dosen ya. Ada yang tertulis, ada yang lisan. Kalau saya, khusus saya adalah senangnya lisan, karena langsung tahu komunikasi 2 arah, kemudian saya bisa menilai. Kalau yang tertulis kan nggak bisa 2 arah, harus saya bawa nanti malam baru koreksiin gitu ya. Kemudian nggak tahu masalahnya apa. Ini minggu kedua juga begitu, sama, hanya saya masukkan, memang harus seperti ini gitu ya, dimasukkan, nggak usah saya bahas, tadi contohnya hanya satu saja. Ini misalnya minggu pertama tadi, ini minggu keempat adalah penjelasan teori sedimen dan pressure drop. Tujuannya harus tahu, nanti kan dijelaskan ini sama dosennya. Tujuan prakteknya apa, dasar teorinya apa, bahannya apa, alatnya apa, prosedurnya bagaimana, seperti itu. Sama sampai dengan, nggak usah saya baca ya, karena sudah saya sampaikan tadi, sampai dengan ini yang minggu ke-8 ini UTS ya, sorry. UTS itu kan. Kalau praktikum itu tidak ada UTS ya, cuma di sini karena jadwalnya perkuliahan itu kalau minggu ke-8 adalah UTS. Kemudian ini tadi sampai dengan minggu ke-14 adalah praktikum gitu ya tadi ya. Iya Bu. Nah, minggu ke-15 adalah NH, tapi harapannya adalah tidak NH. Harapannya karena apa? Kalau hanya misalnya, mohon maaf, satu orang sakit atau mohon maaf sekali, kalau keluarganya sakit harus masuk ke rumah sakit, masuk nggak boleh izin, kok nggak manusiawi gitu ya. Tetapi kalau praktikum sendiri kan nggak bisa, nggak mungkin bisa.
ya, karena misalnya contoh yang press wudhrop misalnya, yang satu harus di atas, yang satu harus di bawah, ya, kemudian yang satunya harus ngecek data, gimana caranya? Kalau cuma satu orang gimana? Kan nggak bisa. Nah, berarti kalau ada yang sampai kepepetnya adalah harus NH, maka mohon solidaritas dari satu kelompok. Nah, gimana lagi, kan nggak bisa praktikum sendiri. Berarti teman-teman sekelompok Nah, itulah makanya saya yang tadi bilang, ada mana waktunya untuk bekerja mandiri, mana waktunya untuk bekerja sama. Kalau waktunya untuk bekerja sama, silakan harus dimanfaatkan bekerja sama. Tapi kalau pas sendiri, misalnya ujian, ya, kemudian tes kan jawab, misalnya siapa yang disuruh jawab nggak bisa kan, baru dilempar, gitu ya. Itu kan berarti harus mandiri juga. Maksud saya tadi adalah setuju ya. Temennya, kalau ada temennya kesusahan, masa nggak bantu sih? Mohon maaf loh kalau saya bilangnya vulgar ya. enggak sangat kesulitan. Ya kan, kalau sendiri kan nggak bisa. Iya, gitu iya. ya. Jadi, setuju ya? Tapi Iya, Bu. soalnya namanya orang itu beda-beda. Ada, oh yang kesusahan sana kok saya suruh nanggung. Itu ada loh yang bilang gitu. Ada. Ya. Jadi makanya tadi saya mohon maaf. Ya, kalau ada yang kesusahan ya mari kita bantu, gitu ya. Iya, Bu. Kalau sendiri karena nggak bisa. Karena ada yang loh kan sana Bu, masa saya harus ikut nanggung, saya harus NH, ada yang seperti itu. Kalau ini enggak ya? Iya, Bu, insya Allah. Udah ya, pada setuju juga ya. Yang lain. Iya. Karena apa? Perlu saya sampaikan di sini karena sudah saya belum juga gitu ya. Kan kalau kayak gitu kan mendadak loh. Iya, Kan Bu. nggak tahu kita itu. Ya, kadang kan diberi ujian senang, diberi ujian susah, kita nggak tahu kapan itu terjadi. Gitu ya. Nah, Bu. Oke, lanjut. Nah, kalau penilaian Anda sudah tahu semua ya, ternyata belum ganti ya. Tak pikir itu Udah kemarin ganti ya, Bu ya. Saya kira ternyata enggak juga ya. Itu ternyata A ini harus lebih besar dari 80. Tak pikir ada ini bayangan saya itu misalnya B+. Kalau di mana-mana kan ada itu. Iya. B plus itu apa? Angka mutunya ini 3,5. Karena apa di sini? Skala nilainya coba 65 sampai 79,9. Kan masih B. Iya. Kan ranknya jauh banget itu. Iya. Tapi kalau ada B plus misalnya, ranknya kan setengahnya dari 65 sampai 79,9. Iya, Bu. Sehingga sangat membantu sekali. Iya. Nah, pikir itu kemarin yang saya di semester kemarin itu bilang itu maksud saya seperti itu, ternyata ini masih tetap Masih sama ya, Bu ya ternyata. C, misalnya ada C plus itu berarti antara rank tengah-tengahnya dari 50 ke atas sampai di bawahnya, jadi 64,9 dibagi 2 gitu ya. Jadi C plus, berarti C plus itu 2,5 misalnya seperti itu. Tapi ternyata di Politeknik belum, masih mengacu yang ini ya. Tapi di perguruan tinggi lain ada juga yang sudah B plus, C plus, D plus. Artinya adalah 3,5. Kalau A plus nggak ada, ya tetap 4 karena maksimalnya 4, bukan 4,5 gitu enggak. 4,5. Tapi sekali lagi saya sampaikan kalau di sini masih mengikuti ini, gitu ya. Iya, Bu. Saya pikir itu ada perubahan gitu ternyata. Kemudian ini penilaian pretesnya adalah 10, praktikum adalah 25, laporan resmi adalah 20, ujian praktek atau presentasi karena sudah ya tadi diganti dengan presentasi 20, dan ujian teorinya adalah 25, sehingga totalnya adalah 10. Ya. Iya, Bu. Nanti tentang tata tertib akan saya sampaikan supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan Anda.
Sudah? Sudah Bu. Sudah selesai PS. Sekarang saya ganti ke kontrak perkuliahan. Dosennya sama tadi sudah saya sampaikan. Kemudian manfaatnya adalah mampu menjelaskan, merangkai dan menggunakan alat serta menerapkan atau mengimplementasikan praktikum mekanika fluida dengan materi judul-judul praktikum yang tadi sudah saya sampaikan. Oh, nggak kelihatan ya? Iya Bu. Kelihatan nggak? Cukup. Kemudian deskripsi mata kuliah. Ini adalah merupakan mata kuliah wajib, jadi semua harus ngambil karena wajib. Mata kuliah ini mempelajari teori dan mempraktekkan tentang penjelasan, merangkai, jadi tentang mampu menjelaskan, mampu merangkai, karena praktikum ini banyak merangkainya, dan menggunakan alat serta menerapkan atau mengimplementasikan praktikum mekanika fluida dengan materi judul-judul praktikum yang relevan dengan teknik mekanika fluida. Kemudian CP-nya, capaian pembelajaran sikap, sama persis dengan tadi, jadi tidak saya sampaikan lagi, tak ulang. Kemudian capaian pembelajaran penguasaan ilmu pengetahuan sama. Kemudian capaian pembelajaran keterampilan khususnya juga sama. Capaian pembelajaran keterampilan umumnya juga sama. Oke. Nah, sekarang kompetensi dasar. Ini adalah yang pertama untuk aspek kognitif dan kecakapan berpikir, mampu menjelaskan, menerapkan secara praktek materi tentang aliran fluida, pengadukan, effluent, drag koefisien, sedimentasi, pressure drop, bilangan Reynolds, dan aliran fluida dalam media berpori. Kemudian mampu menyusun laporan, mengolah data, menghitung, menganalisis, dan menyimpulkan hasil dari praktikum materi tentang aliran fluida, pengadukan, effluent, drag koefisien, sedimen, pressure drop, bilangan Reynolds, aliran fluida, dan media berpori. Kemudian aspek psikomotoriknya, mampu merangkai dan mengoperasikan alat praktek, kemudian mampu menggunakan laptop dalam pembuatan makalah, bukan pembuatan laporan ya, laporannya adalah tertulis, dalam membuat makalah untuk presentasi. Ya, jadi bukan untuk pembuatan laporan, laporannya tulis tangan. Oh iya Bu. Berarti presentasinya dalam bentuk makalah gitu, bukan PPT. Makalah dan PPT. Oh. Buat apa dia? Tapi ya, Sebenarnya buat aku memotong untuk penulisan laporan itu apakah semuanya ditulis atau ada saja menjadi mungkin ada perhitungan yang cukup panjang atau bagaimana kita hanya menulis di bagian pembahasan yang sedangkan yang lain bisa diketik atau semuanya? bukan diketik Mas, tadi sudah saya sampaikan, Oh, iya. tulis tangan. Baik, Nanti akan saya sampaikan setelah kontrak perkuliahan. Iya Bu. terima kasih. Ya. Berikutnya adalah aspek afektif, kecakapan sosial dan personal, mampu berkomunikasi, berdiskusi dan berkoordinasi dalam melaksanakan praktikum. Tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya 3 orang ya, yang mana itu tadi ya. Ya Bu. Kemudian kan kalau di situ kan berarti komunikasi, nggak mungkin enggak ya.
dan juga nanti dalam presentasi juga berkomunikasi. Mampu bekerja sama secara kelompok dalam pembuatan makalah presentasi loh ya, bukan laporan resmi loh ya. Dan bahan presentasi jelas ini, nanti tidak benar itu ada kok, ternyata enggak gitu ya. Oke, kemudian berpikir konseptual, analitis, logis dan kreatif. Berikutnya adalah menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik. Semua mesti mengikuti etika akademik kan. Mohon maaf amburadul gitu kan enggak. Sangat tidak disarankan. Oke. Ini organisasi materinya ada 8 materi praktikal, aliran fluida, pengajukan, time, grafo efisien, sedimentasi, pressure drop, bilangan renol, dan aliran fluida dalam media berpori. Strategi perkuliahannya alhamdulillah. Untuk semua pakai nggak ya? Semua pakai masker nggak ya? Ya, Bu. Soalnya kebetulan sekarang Banyak yang batuk dan banyak pilek, batuk Bu. pilek. Bener. Iya, banyak sekali. Ya, itu anak-anak TK, anak-anak SD, ya anak SD itu banyak sekali yang terkena itu. Nah, saya 2 minggu yang lalu juga kena dari karena saya sudah punya cucu saya di SD. Nah, kemudian kena batuk pilek, saya jemput batuk pilek juga. Ya, Bu. Nah ini tadi hanya intermezzo saja ya, karena memang harus menjaga karena apa? Iklimnya nggak bagus. Ya, Bu. Kalau malam dingin, kalau nanti ini sebentar lagi Panas banget. Iya, Bu. sampai nanti Kayak keringetnya. sifatnya dingin. Tapi di sini Tiba-tiba alhamdulillah dingin ada ya, ini ya. Sangat membantu ini. Oke, lanjut. Nah, diawali dengan ceramah tatap muka, penjelasan teori praktikum mulai minggu depan, kemudian nanti pembagian kelompok, penjelasan teori praktikum, retest, ada praktikum, ada pembuatan dan pengumpulan laporan, pembuatan makalah untuk presentasi, kemudian ujian prakteknya adalah sudah dibagi dengan presentasi, gitu ya. Ya, Ibu. Jadi kalau tak double tambah wah, gitu ya. Oke, lanjut. Materi atau bacaan kuliahnya artinya adalah pustakanya adalah dari ini. Kemudian ada petunjuk praktikum. Nanti setiap asisten akan memberi petunjuk praktikum untuk materi yang diampu. Oke. Tugasnya adalah membuat laporan sementara, membuat laporan resmi, membuat presentasi, gitu ya. Sudah buntut ini. Oke. Kemudian penilaian sama tadi di kontrak, di apa nanti di RPS tadi sama persis. Oke ya, sudah jelas ya. Ya, Bu. Sekarang saya lanjutkan dengan Pembagian kelompok. Oke, sekarang contoh tertib yang perlu diperhatikan ini. Contoh tertib untuk pelaksanaan praktikum kita tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Pakai masker, minimal pakai masker. Bu, mungkin bisa tolong dibesarkan. Oh iya, lupa lagi. Kemudian di lab itu sudah disediakan hand sanitizer, Ya. sehingga kita sebelum mulai ya, di sana di sabun cuci juga ada, mau silahkan. Katanya kata dokter ini itu lebih afdal pakai sabun katanya. Iya, Bu. Gitu ya. Jadi boleh juga pakai sabun. Kalau saya juga senangnya pakai sabun ya. Tapi saya kemana-mana juga bawa Hand hand sanitizer. sanitizer. Ya. Tidak dibilang dopos. Saya itu selalu bawa. Oh, ya. Saya juga selalu bawa, Bu. Iya. Saya juga selalu bawa. Iya ya. Untuk anu saja kalau misalnya apa habis pegang apa itu tetap
walaupun katanya sekarang kalau terkena, kalau dulu untuk pilek itu langsung disuruh tes COVID ya. Iya, Bu. Kalau sekarang kan enggak sudah. Ya sudah biasa ya, Bu. Sudah ya, batuk pilek itu kan enggak. Harus cek dulu. Semua itu dari RT RW dan sebagainya itu setiap rumah itu di tempat saya itu Pak RT-nya itu tahu kalau sana batuk itu langsung disuruh ke puskesmas. Kok tahu ya kalau sana batuk itu saya juga bingung ya. Ya, yang kemarin itu kalau sekarang ada batuk sana SD nak TK itu ada batuk itu ya dibiar sama gurunya ya. Nah, jadi di situ terus kayak arisan gantian yang sakit ya, satunya sembuh karena masih masuk belum sembuh total masuk gantian si A si B si C. Mudah-mudahan di sini karena udah dewasa enggak ya. Amin. Tahu. Nah, misalnya seperti itu takutnya. Nah, ini tetap harus mengikuti ketentuan yang ada di Poltek Nuklir ini. Sama seperti yang kemarin tetap dipakai aturannya. Nggak tahu apa sudah dihapus itu anunya dari pemerintah. Kalau sekarang sudah tidak ada COVID, belum ya? Belum masih. Nah, maksud saya, jadi saya itu memakai ini tuh masih ada dasarnya gitu loh. Iya, Nggak Bu. seenak saya sendiri. Pokoknya aku pengen tetap ada protokol gitu kan enggak. Oke. Kemudian praktikan wajib datang tepat waktu. Nah, ini yang sering terjadi. Misalnya seperti yang kemarin praktikum apa itu? Misalnya ketiga berapa orang yang padahal waktunya terburu-buru belum datang, harus nunggu. Nah, mudah-mudahan tidak seperti itu. Cukup banget deh. Sama itu berarti pernah itu ya. Enggak. Oke, bila tidak hadir karena sakit atau mohon maaf yang saudaranya harus masuk rumah sakit atau orang tuanya misalnya, mudah-mudahan enggak ya, itu harus izin sehingga tahu, temennya juga tahu dan dosen pengampunya juga tahu. Praktikum wajib menjaga keselamatan pelaksanaan praktikum dan lingkungan laboratorium. Tapi jangan sampai tangannya karena kebiasaan bercanda gini ternyata di sini ada bahan kimia jatuh lepas. Kan ada juga itu yang jalannya gini saya mohon maaf ya, karena ada itu pernah juga terjadi gitu. Dika, Bu Dika. Sampai yang jatuh itu apa? Merkuri, coba bayangin. Apa bahaya sekali itu. Merkuri. Bayangin. Jadi hati-hati kan, mungkin karena bercanda atau karena apa ya, tangannya itu jalan kok ya dadak gini. Ini sungguh-sungguh terjadi loh ya, bukan saya mengada-ada loh. Iya, Bu. Setiap mahasiswa membuat catatan persiapan praktikum tadi sudah saya sampaikan dengan bahan kerja. Kemudian sebelum praktikum dimulai, tadi juga sudah saya jelaskan ada pretest. Ya, pretestnya ada yang lisan, ada yang tertulis tergantung dari asisten masing-masing. Kemudian mahasiswa yang kurang memahami cara penggunaan alat, maka sebelum praktek mohon dijelaskan secara rinci oleh asisten. Jadi kalau misalnya asistennya sudah kasih tahu gitu ya, kemudian kok belum jelas, itu bisa ditanyakan supaya apa? Alatnya tidak rusak. Ya, dan atau kalau alat-alat gelas supaya alat gelasnya tidak pecah. Oke. Selama bekerja di laboratorium, mahasiswa wajib menggunakan jas lab. Sudah punya semua ya. Iya, Bu. Kemudian peminjaman alat dengan mencatat waktu. Penggunaan misalnya menggunakan timbangan juga harus nulis di notebook. Istirahat dilakukan secara bergantian dengan memperhatikan aspek keselamatan. Tadi sudah saya sampaikan. Selama berada di laboratorium, mahasiswa dilarang makan, minum, merokok, sendal. Termasuk sikap, nanti dinilai dalam nilai praktikum yang 25% itu. Termasuk di sini. Ya. Kemudian pengumpulan laporan resmi 1 minggu setelah pelaksanaan praktikum.
bagi yang terlambat mengumpulkan nilai dikurangi 2 per minggu. Jadi harusnya dapat 75 karena terlambat, maka jadi terlambat 1 minggu, berarti 73. dikurangi jadi 73 misalnya. Kemudian terlambatnya kalau sampai 1 bulan, berarti dikurangi tinggal 65, misalnya seperti itu. Nah ini yang nomor 14 mau diperhatikan, ini saya tulis tebal. Bagi yang tidak mengumpulkan laporan resmi, artinya tidak lengkap laporan resminya, maka nilainya diturunkan 1 grade di bawahnya. Ya, karena apa? Ini banyak sekali yang menyepelekan. Ada misal ini ya, saya 2 toh, hanya mengumpulkan ke saya 1. Nanti tempatnya Bu Harum hanya mengumpulkan 1 laporan. Kemudian ke Bu siapa? Dewi. Yang lain hanya mengumpulkan 1 laporan. Berarti kan tidak komplit itu. Nah itu kalau misalnya tidak komplit itu, terus nilai totalnya yang tadi berapa persen tadi, misalnya yang seharusnya B karena tidak komplit diturunkan menjadi C. Ya. Memberi apa ya? Supaya anak itu sesuai dengan tanggung jawabnya gitu ya. Tapi kan ternyata itu ada yang yaitu tadi karena menyepelekan atau karena apa ya, yang di bagian saya misalnya kurang 1, di bagiannya siapa kurang 1, atau bahkan dua-duanya itu ada seperti itu. Nah maka ada aturannya adalah nih ya. Oke. Kalau misalnya nih habis praktikum kemudian malam minggu gitu untuk buat laporan praktikum kan selesai. Malam Sabtu kan libur ya. Mungkin salah satu di antara itu bisa digunakan untuk praktikum misalnya ini Sabtu siang untuk praktikum laporan praktikum apa. Kemudian aku yang malam minggu pengennya pergi kok. Berarti malam Sabtunya untuk buat laporan apa. Nanti minggu siangnya untuk laporan apa. Karena itu tadi yang saya bilang keseimbangan. Kadang yang kita juga perlu refreshing ya. Tapi tidak terus refreshing terus. Ya, pengennya jalan-jalan terus kan ya nggak boleh. Jalan-jalan terus kan. Ya, karena ada juga. Ke museum. Ada juga yang karena memang dia karena nggak tahu kebiasaan atau karena itu kepuasan, kita nggak ngerti ya. Ya, Masing-masing. Mungkin kepuasannya itu kalau bisa jalan-jalan bisa jadinya sini refresh. bisa apa ya loss gitu ya. Tapi kalau setiap hari kan dia juga nggak bagus itu. Iya, Bu. Tapi kalau terus belajar terus juga nggak bagus juga. Menurut saya loh ya. Masing-masing beda loh ya. Jangan belajar. Jadi ya ada keseimbangan tadi. Ya kadang-kadang kita kalau misalnya pengen beli apa itu sambil refreshing itu menurut saya boleh sih, asal tidak terus menerus. Bahkan senangnya sampai nggak pulang gitu, ada loh itu nggak pulang ke sekarang kan banyak kafe ya. Iya kafe di mana-mana kan sekarang di kampung-kampung dimasuk gang itu kan ada kafe loh. Iya, Bu. Pulang karena ada mahasiswa saya kebetulan terus nggak lanjutin, lama nggak ketemu, kebetulan saya lewat loh ada di sana. Padahal saya juga diam saja saya nggak manggil juga nggak apa, nanti ketemu lagi. Ternyata memang dia senangnya begitu. Nah tapi nggak menyelesaikan kuliahnya, padahal pinternya kan sayang gitu ya. Pinter sekali, cerdas sekali. Mungkin 1,5 orang dia sendiri gitu kecerdasannya. Tapi ya itu tadi pasti punya kelemahan yang lain ya, pengennya kemana-mana gitu, jadi nggak konsentrasi. Oke, itu hanya intermezzo saja ya. Iya, Bu. Kemudian mengisi absensi atau kalau misalnya lupa dosennya diingatkan.
Oke. Kemudian pembuatan laporan tadi yang ditanyakan tadi ya. Laporan sementara dimintakan pengesahan kepada pembimbing praktikum dan dikumpulkan pada saat selesai praktikum. Jadi kalau selesai praktikum, kemudian buat laporan sementara, kemudian dimintakan tanda tangan. Ya. Kecuali karena kadang-kadang nggak selesai, sampai jam 5 kok nggak selesai. Gitu ya. Kemudian asistennya ada perlu. Kemudian mahasiswanya suruh melanjutkan. Tapi itu kan kasus khusus ya, tidak semuanya seperti itu. Itu berarti besoknya langsung dimintakan. Gitu ya. Oke. Kemudian setiap mahasiswa wajib membuat laporan resmi. Wajib masing-masing satu. Artinya apa? Bukan kelompok tadi ya. Dengan sampul depan memuat ini judul praktikum, nama, NIM, prodi, kemudian teman kerja itu kelompoknya tadi, siapa, tanggal pelaksanaan praktikumnya, kapan, kemudian format laporan, acara atau judul praktikum, kemudian tujuan, tadi ya, jadi oh ternyata komplit, ya, jadi judulnya apa, kemudian tujuannya apa, landasan teori. Landasan teori harapan saya adalah tidak hanya mengambil dari petunjuk praktikumnya. Jadi Anda citasi dari Literatur lain. ya, literatur yang lain, ya, itu sangat bagus. Itu adalah nilai plus. Tapi yang sesuai dengan teori yang digunakan ya, jangan tidak ada sangkut pautnya dimasukkan, pokoknya biar banyak, itu enggak. Ya. Kan bisa juga gitu. Ya, jadi jelas ya, seperti yang ditanyakan Mas tadi. Kemudian cara kerja. Kemudian data pengamatan. Ya, yang tadi satu hanya laporan resmi satu tadi, kemudian disalin di sini data pengamatan, kemudian untuk mengolah data. Ya. Setelah diolah datanya, terus ada pembahasan. Karena kalau mekanika fisika kan banyak hitung-hitungannya ya. Beda sama angka 3 kemarin, gitu kan. Tidak banyak. Bahkan mungkin ada yang nggak pakai hitungan. Kalau ini hitung-hitungan semua. Ya, kemudian pembahasan, setelah dibahas, kemudian kesimpulan. Kemudian daftar pustaka. Jadi daftar pustaka ini kalau tadi Anda menambahi situasi tadi misalnya. Oke, ada pertanyaan Mas? Sudah jelas ya sekarang ya? Izin bertanya Bu. Ya, Terkait perhitungan atau pengolahan data nanti ada grafiknya nggak? ada apa ya? Ada yang pakai grafik itu nggak? Nah, kalau itu perlu grafik ya harus grafik. Berarti nanti yang ada misal ada grafik itu boleh di. Oh iya harus. Ya, Boleh diketik. kalau perlu kan karena kalau praktikum kan tidak hanya satu ngambil satu data saja. Berarti kan banyak ya. Nah itu mesti dengan menggunakan grafik. Terkait MSDS-nya nanti ditaruh di alat bahannya atau di bawah lampirannya? Di lampiran. Terima kasih. Ya. Kemudian laporan resmi ditandatangani oleh mahasiswa, kemudian dikumpulkan ya. Kalau kurang dari, kalau terlambat tadi sudah saya sampaikan dikurangi 2. Tadinya mau saya kurangi 3 tapi cukup 2. Mesti setuju ya? Ya Bu. Persetujuan laporan nanti setelah dikumpulkan biasanya dikoreksi oleh pembimbing. Kemudian praktikum yang enhal hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang mengajukan secara resmi dan karena sesuatu hal. Jadi tidak karena, mohon maaf, mungkin malamnya begadang, paginya nggak bangun misalnya, atau ada keperluan yang lain. Kadang-kadang ada loh keperluan yang dibuat-buat, ada juga gitu. Kemudian izin. Nanti yang kena dampaknya adalah temennya yang satu Kelompok. gitu ya. Masa udah dibantu kok mau apa ya,
membuat temennya juga agak terganggu kan juga nggak enak juga ya. Oke. Kemudian yang presentasi. Presentasi dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan. Tiap kelompok presentasi wajib membuat tayangan yang disajikan. Tayangan dibuat dalam format PowerPoint yang ditayangkan. Kemudian kalau dibuat makalah akan menjadi lebih baik, nanti dikirim ke saya. PowerPoint-nya juga dikirim. Isinya adalah judul, kemudian pendahuluan, ini berisi latar belakang, dasar teori, dan tujuan percobaan. Jadi ini lebih singkat ya, presentasi. Kemudian tata kerja, kemudian hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Kemudian tentang pelaksanaannya ini, walaupun tadi di terjadwal di minggu ke yang presentasi tadi minggu ke-15 ya misalnya. Tapi kalau misalnya nanti akan saya beritahu apakah akan dilaksanakan benar ke minggu 15. Kalau itu sangat mepet, itu dilaksanakan seperti kemarin pada saat ujian OAS itu kan ada 2 hari. Hari pertama adalah ujian teori, hari kedua adalah ujian presentasi. Ini lebih enak, ya waktunya agak lama, Anda mempersiapkannya juga lama. Sekalian belajar untuk ujian teori. Ini saya tak kasih yang Anda lebih lebih menguntungkan. Ya kan, ini yang menguntungkan semua tadi. Ya. Oke. Kemudian acara praktikumnya ini yang sedimentasi sama presigrop adalah Pak Aris, yang eduk time sama Kak Efisien Budiatmi. Kemudian yang pengadukan dan aliran fluida adalah Bu Harum. Kemudian yang bilangan renol adalah Bu Aryani Kadewi. Ya, Ya Bu. adalah gunanya siapa tahu nggak? Saya kepala nggak tahu kalau gunanya siapa gitu. Nggak tahu juga ya. Belum tahu. Laboran. Laboran lab. Nah, jadwal praktikumnya sudah saya buat juga. Ini materi 1 tadi apa lupa saya. Yang Pak Aris tadi ya. 1, 2 Pak Aris tadi, 3, 4 Budiatmi, 5, 6 tadi bisa Bu Harum, 7, 8 Bu Dewi tadi ya. Nah, ini sekarang adalah ini. Saya sudah melaksanakan ini sampai selesai. Kemudian besok penjelasan pengadukan dan aliran fluida adalah Bu Harum ya. Ya. Harum. Kemudian minggu berikutnya Budiatmi, minggu berikutnya adalah Pak Aris, minggu berikutnya adalah Bu Dewi. Kemudian mulai praktikum. Ya Bu. Praktikum ini ada kelompok A, B, C, D, E, F, G, H, saya bagi 8, 30 dibagi 8, berarti ada 3 dan 4 ya. Sisanya. Ini sudah ya. Nah, coba dikoreksi tanggalnya, siapa tahu saya salah. Ya. Siapa tahu saya salah masukin tanggalnya dulu. Ini berapa? Tanggalnya sudah ya? Kalau sumpah udah 2 sumpah muda. Ya? Tapi enggak tanggal merah. Enggak. Itu enggak? Enggak Bu, enggak. Saya enggak tahu, enggak begitu. Pokoknya saya buat gitu aja, enggak lihat tanggal, enggak lihat tanggalan. Yang libur itu tanggal 8 Bu. 8 Oktober. Iya benar. Iya. Ada. Tapi sini enggak ada kok. Iya benar, maksudnya benar. Iya. Saya mohon maaf enggak lihat tanggalan, cuma tak masukin 8 gitu. Maulid Nabi. Sudah ya? Enggak Bu. Kemudian 16 Desember. kan mulai minggu depan itu kapan toh? Apa Bu? Nah, misalnya ini kan mepet sekali ini misalnya pas ada enhal terus makanya ini nggak saya jadwalkan di sini tapi di Setelah ya Jumat.
yang apa tadi? 1 Presentasi hari. itu loh. Iya Bu. Ya, itu di ujian ya. Iya. Ujian ini biasanya kan 2 hari ini, Januari ini. 16 Desember kan. Ujian UAS, ujian teori dan ujian praktek. Sudah ya, sudah ya. Ulang tahun Kak praktek. Sekarang ini yang terakhir. Saya Denny lagi. Dan awak dewe Kelompok terus Dan. kan ini dapat berarti kemudian ya. Udah benar? Hah? Udah benar? Iya. 4 kali 8. Wah, yang dia ini sesuai absen. Oh iya, Renaldi ada 2 Bu. Nah, makanya itu kan harusnya Bisa ada 3 itu. ya, Solusi terbaik. mohon maaf. Totalnya kan 30. Iya. Kalau dibagi 8 berarti 4 sama ya, 3. ya. Kalau 4 kali 8 kan 32. Berarti ada yang 3 orang, yang 2 kelompok. Gitu ya. Nah, sekarang di sini saya minta bantuannya. Ini yang 4, sebentar ya. Ini 4, ini 4 harus ada 3 orang di bagian mana? Nah, berarti ini ada yang double 2. Nah, kalau ada double, mohon perhatiannya. Yang double yang mana akan saya Rombak. skip. Yang mana coba? Saya kan itu sama F Bu Renaldinya ada 2. Rachel-nya Rupanya Satu juga. orang aja, satu orang aja yang ini orang aja. NG aja NG. Bu Renaldi ada 2. dihapus. Ya, ini mau saya hapus. Iya, benar. Terus berarti sudah ada ini dua laki satu perempuan. Misalnya Misal ada di A dan di F sama di bawahnya ada lagi. Tapi bener kamu di X lagi. Ibu penting dihapus dulu ntar dibagi ke atas. Iya mungkin diulang pembagiannya Bu. Saya ada lagi satu di bawah. Itu Bu, yang kelompok B, yang kelompok B. Tita. Novel nggak ada Bu. Novel nggak ada Bu. Benar, yang double dulu, yang double lagi mana? Itu Retno Bu. Muhammad Ivan double Bu tadi Bu. Di mana? Kelompok A sama H udah A, kalau dia betul. kelompok A sama H. Sama tadi IPA ya? Iya Bu. Ivan juga H. pasti kelompok. H itu, oh iya. Terus siapa yang double dulu? Retno. Retno Retno Bu. Di E sama F. Berarti di E Bu. E yang dihapus Yang Bu. yang dihapus dulu. E sama F. Di atas Ibu, paling atas tadi. Tuh E F. Saya tak lihatnya di kotaknya tadi adanya bentuknya udah tak cek. Iya Bu, masih salah Bu. Masih salah Bu. Sama ya? Iya Bu, masih salah. Sama? Iya. Gimana? Masih salah gitu. Versinya ada 2 Bu ternyata. Nah, makanya itu. Sabar. Yang mana lagi yang double dulu? Retno. Adrian. Di E dan F Bu. Di E dan F. Yang E E dihapus. sama F. oh iya. Terus yang double dulu. Febri. Di mana sama mana? Febri. Di mana sama di kelompok apa? Kelihatan tuh di bawah. H sama bawahnya gitu. Oh, itu ada Febri ada 2.
Mana? Itu sama. Sudah Bu sepertinya. Udah Sudah Bu, udah tidak ada yang double lagi Bu. Yang double dulu. itu yang 5 orang. Lah ya makanya ini nanti tak pindah. Yang double dulu. Udah kayak Kalau topiknya Noval Poirianto dihapuskan terlebih dahulu, Bu. Soalnya dia sudah bukan mahasiswa sini, Bu. Siapa? Noval Poirianto. Oh, yang mana? Kelompok D paling atas. Dia sama lagi bersama Oh, Yang D. dia ada benar. terus yang double ada nggak? Masih ada nggak yang double? Sepertinya udah semua. Sudah nggak ada yang double? Iya Bu. Orang ada. Laura. Oh, ada yang nggak ada namanya. Ya? Laura. Ada yang nggak ada namanya. Laura siapa? Laura Putri Margareta Laura Putri. Putri Margareta Ya. Yang mana tuh? Yang Mbak. Terus yang belum ada siapa? Yang mana? bukan Margarita. Yang mana? Yang mana? Yang D. Oh, RE. Iya, RE. Laura Putri Laura Putri Marga Reta. RE. Maaf ya. RETHA. Marga Reta. TH. THA Bu, THA. Iya. Ini. Iya. Maaf ya. Terus itu Bu ada yang 5 orang. Iya, nanti gampang kalau udah tinggal pindah aja. Oke, yang penting sudah nggak ada yang double, kemudian sudah semua tercantum. Nanti akan saya pindah, ya, yang 5 ke 4, tapi tetap ada yang 3 orang untuk 2 kelompok. Nanti kalau sudah akan saya sampaikan ke ketua kelas. Ya, yang penting ini semua sudah masuk sini dulu. Sudah ya? Ya, sudah? Sudah waktunya Bu Maria ya, Bu. bilangnya gitu ya. Sehingga nanti sore saya sudah tidak isi, sudah diajukan sekarang. Kalau untuk minggu depan berkoordinasi dengan Bu Hanum ya, Iya Bu. mau pagi atau mau siang, gitu ya? Oke, saya kira dari saya cukup. Mungkin ada pertanyaan? Tidak, nanti ini akan saya perbaiki kelompoknya. Kemudian kalau nggak besok atau kapan, kalau saya lupa biasanya kamu ingetin ya. Nanti akan saya kirim ke ketua kelas. Oke, mungkin itu.